pertemuan ini Ibu akan sedikit umum terkait dengan gizi itu sendiri. Sebelum nantinya di 3 pertemuan ke depan kita akan membahas lebih dalam bagaimana peranan gizi itu dalam membantu untuk meningkatkan, mengoptimalkan, serta membantu kita sebagai dalam proses penyembuhan dari suatu penyakit. Itu kita akan bahas lebih dalam tuh di 3 pertemuan ke depan. Untuk pertemuan ini kita akan membahas secara umumnya dulu terkait dengan gizi. Jadi Ibu pengen setidaknya kalian tahu apa sih itu gizi, terus pedoman gizi kita dikatakan pemenuhan gizinya yang baik itu seperti apa. Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Jadi secara umum ini tuh semacam Ibu ngasih semacam konsultasi gizi ke kalian. Oke, kita masuk. Jadi tujuan pembelajarannya, harapannya nanti di pertemuan ini kalian bisa memahami bagaimana peranan pangan dan gizi itu dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Terus kalian bisa memahami konsep dasar dari ilmu gizi sendiri. Terus kalian diharapkan bisa memahami juga prinsip dasar pemenuhan gizi seimbang dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebiasaan makan kita. Dan terakhir itu kalian bisa memahami dan mengetahui masalah dan gejala seperti apa yang berkaitan dengan gangguan makan. Mirza, Ibu minta tolong kalau misalnya suara Ibu kecil tolong diingatkan ya. Baik, Bu. Atau teman-teman yang lain. Oke. Poin pembahasannya ini sesuai dengan yang diharapkan tadi sebelumnya kita akan membahas terkait geografi, terus konsep dasar gizi, prinsip dasarnya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan kita, sampai nanti terakhir itu kita akan membahas terkait penyebab dan gejala yang berkaitan dengan gangguan makan. Oke. Seperti yang adik-adik bisa lihat di layar, kita akan membahas terkait dengan kesehatan. Kita perlu tahu dulu kesehatan itu apa. Jadi saat ini memang kita masih berpegangan itu mengerti dari tahun 19 ternyata kesehatan itu merupakan keadaan atau kondisi kita yang baik secara fisik, emosional maupun sosial itu terbebas dari namanya penyakit, dan tidak hanya penyakit atau kelemahan. Jadi tidak hanya secara fisik tapi benar-benar secara mental atau sosial kita itu kita dalam kondisi yang benar-benar optimal atau sehat. Nah, dikatakan lengkap fisik atau dikatakan lengkap emosional itu seperti apa? Kita bisa lihat di pengertian dari kesehatan jasmani sendiri dan kesehatan rohani. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa kesehatan jasmani atau kesehatan secara fisik itu sendiri merupakan bagaimana kemampuan tubuh kita itu bisa menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batasan fisiologi terhadap lingkungan kita atau terhadap kerja fisik, sehingga kita bisa melaksanakan secara efisien tanpa merasa lelah atau lelah tapi tidak berlebihan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kesehatan rohani atau mental itu bagaimana kita dalam kondisi keadaan yang sejahtera secara emosional, secara psikologis, di mana kita atau individu itu memiliki mampu untuk menggunakan kemampuan kognitif kita, mampu menggunakan kemampuan emosional kita untuk kita bisa beradaptasi atau terlibat dalam masyarakat, sehingga kita bisa mampu memenuhi tuntutan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesehatan rohani itu benar-benar kita dengan lingkungan di sekitar kita. Sedangkan kalau fisik benar-benar berkaitan dengan kondisi fisiologis kita. Selanjutnya terkait dengan kalau tadi itu berkaitan dengan kesehatan kita secara fisik dan mental, ada juga yang namanya istilah kebugaran jasmani. Jadi kalau kebugaran jasmani itu sendiri dia berkaitan
berkaitan dengan tubuh kita itu tidak hanya sehat, tapi di mana tubuh kita itu mampu secara efisien untuk bisa berfungsi, untuk bisa digunakan secara efektif dalam melakukan aktivitas atau kerja dalam waktu luang, atau kita dalam kondisi mampu untuk menjadi sehat dan mampu untuk melawan penyakit, serta kita mampu beradaptasi ketika kita dihadapkan pada situasi yang darurat. Jadi yang dimaksud di sini mudahnya contohnya nih, kalau misalnya tiba-tiba kita harus kita dalam kondisi duduk, tiba-tiba kita harus mengambil sesuatu di lantai sekian sehingga harus naik tangga. Kita nggak ngos-ngosan tuh, itu namanya berarti kita bugar secara fisik. Nah, kebugaran sendiri itu kita terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ini ada kebugaran secara aerobik, ada terkait dengan kekuatan otot kita, daya tahan otot, ada fleksibilitas, posisi tubuh. Jadi kalau mungkin kalau kalian jadi bagian olahraga yang dites kebugaran kalian, yang kalian harus ketahanan kalian tuh yang kalian bolak-balik, atau mungkin teman-teman atau adik yang main sepak bola biasa disuruh pemanasannya itu kalian harus semakin banyak putaran itu menunjukkan Permisi Ibu, suaranya patah-patah Bu. kebugaran kita. Nah, upaya kita untuk hidup bugar ini punya hidup emosional, tetap membantu kita itu untuk menjadi individu dengan Ibu izin untuk suaranya Ibu putus-putus, Bu. Kemana Mirza?